Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Anggralinta. Di sini saya akan menyampaikan hasil respon paper saya yang berkaitan dengan sosiolinguistik dengan variasi bahasa. Oke, yang pertama yaitu bagaimana variasi bahasa berkaitan dengan segi tataran fonologinya, morfologinya, atau di sintaksisnya, yaitu berkaitan dengan sistemik ya. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam fonologi saat menyebutkan sayur mayur, kata S di sini diubah menjadi M karena distribusi lingkungan. Kemudian dari segi tataran morfologinya yaitu ketika mengucapkan kata sepeda, bunga, sepatu sebagai morfem bebas atau morfem yang dapat berdiri sendiri, berbeda dengan morfem terikat seperti ke, an, yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus memiliki kata lain untuk menghasilkan suatu makna. Kemudian morfem yang berkaitan dengan penggunaan morfem yang digabungkan menjadi satu kalimat jadi satu makna, yaitu contohnya seperti makan hati. Jika digabungkan akan menghasilkan satu makna, tetapi jika diartikan per kata itu akan memiliki arti yang berbeda. Kemudian selanjutnya variasi bahasa yang berkaitan dengan XK sistemiknya, yaitu variasi yang terbentuk karena faktor yang berasal dari luar. Yang pertama yaitu mengenai variasi bahasa dari segi penutur, yaitu idiolek, yaitu warna bahasa ya yang kita pakai sehari-hari sehingga orang pun bisa mengenali kita tanpa melihat kita karena sudah terbiasa mendengarkan suara kita. Kemudian dialek itu sekelompok orang yang memiliki penuturan atau gaya bahasa yang sama, sepertinya contohnya seperti orang Sunda yang memiliki dialek Melayu. Kemudian yang terakhir yaitu kronolog, yaitu variasi bahasa yang digunakan pada masa ke masa. Contohnya gaya bahasa yang digunakan pada zaman 90-an, 80-an akan berbeda ejaannya, morfologinya atau sintaksisnya dengan masa zaman sekarang. Kemudian ada pun sosiolek, yaitu variasi bahasa yang berasal dari kelas sosial, penuturnya, golongannya seperti kelas pendidikan, usia maupun pekerjaan. Kemudian kaitan bahasa dengan segi pemakaian atau asal penuturnya, di mana fungsinya itu penggunaan bahasa yang digunakan oleh siapa dan untuk apa atau di bidang apa. Contohnya variasi bahasa di bidang pekerjaan, dengan contohnya orang sastra akan memiliki kalimat-kalimat atau kata-kata yang lebih memiliki makna yang indah atau mengutamakan fungsi estetiknya, berbeda dengan berbeda dengan orang yang bekerja di bidang militer, maka mereka akan lebih mengutamakan ketegasan dan kalimatnya bersifat singkat dan jelas. Oke, kemudian untuk selanjutnya variasi bahasa yang berkaitan dengan sarana, yaitu menyampaikan bahasa menggunakan suatu media tertentu. Contohnya ketika kita menyampaikan bahasa melalui lisan atau tulisan, jika kita melalui tulisan maka kita menggunakan media tulis seperti kertas, pena, dan sebagainya. Namun jika secara lisan kita dapat menyampaikannya secara langsung atau dapat diucapkan melalui media telepon, telegram, dan lain sebagainya, karena semakin berkembangnya zaman sekarang media-media tersebut semakin canggih. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.